Jadi hari ini kita belajar mengenai bearing. Jadi ini materi utama ya. Jadi ini juga akan keluar di ujiannya juga. Ari bisa tolong bacain? Baik, Bu. Bridge bearing is a device to transmit the reaction from the superstructure of a bridge to the substructures and to accommodate the movement of the bridge. In broad, direction of the bridge consists of vertical and horizontal directions, hence no moment is transferred through bearings. Direction in horizontal direction can be classified in the direction of the axis of the bridge and perpendicular to the axis of the bridge. The secondary stress caused by the malfunction of the movable bearings may create high secondary stress in the bridge. Eventually, it can cause a collapse to the bridge. Oke, terima kasih Ari. Jadi intinya ya bearing itu untuk ini ya, menyalurkan reaksi dari superstructure ke substructure. Jadi superstructure itu sekali lagi bangunan atas itu adalah girder gitu. Kalau di jembatan ya superstructure itu adalah semua hal di atas bearing itu superstructure bangunan atasnya. Sedangkan semua di bawah bearing itu namanya substructure. Jadi dari pierhead sampai ke pondasi itu namanya substructure. Dan tugasnya juga harus mengakomodasi ini ya, movement. Lalu jangan lupa juga reaksi itu harus vertikal sama horizontal gitu. Jadi translasi aja gitu ya. Jadi kalian harus yaitu ya Z, X sama Y ya. Itu. Nah, tetapi momen itu biasanya nggak ditransfer ke bearing, tapi sebenarnya efek dari momen itu karena biasanya girdernya, misalkan ini gambar girdernya ya, anggap aja girdernya gini gitulah ya. Nah itu biasanya ini tergantung sih ya. Kalau misalkan jembatannya itu misalkan jembatannya itu integral gitu ya. Ya gini lah ya. Ya gini pokoknya. Nah ini juga ada bearing nih bagian sini sama sini gitu kan. Nah biasanya bearingnya itu dua sisi sebenarnya ya kalau box girder gitu. Jadi momen di box girder sebenarnya udah jadi kopling gitu. Misalkan momennya gini gitu kan ya, berarti ini ya satunya ini ketarik, satunya tekan gitu. Jadi sebenarnya efek momen itu juga kalau di kasus terutama di jembatan integral itu juga udah jadi aksi kopling kayak gini, aksi kopel gitu. Jadi ada tarik, ada tekan. Jadi ujungnya ya sebenarnya momennya jadi aksi tarik tekan di bearing gitu ya. Terus ya ini jadi jangan lupa ini horizontal tuh ada yang tegak lurus sama ada yang paralel ya sebenarnya ini ya. Jadi ininya jangan lupa semuanya. Terus kalau misalkan bearing itu kan sekali lagi juga bearing itu harus mengakomodir movement. Nah, kalau misalkan movementnya itu nggak bisa gitu ya. Jadi harusnya bisa kita udah tahu dia bakal movement 10 mili misalkan, tapi bearingnya nggak bisa movement sampai 10 mili, misalkan cuma bisa 2 mili gitu. Nah, itu akan menimbulkan secondary stress gitu. Yang ujung-ujungnya ya bisa lead to collapse dari jembatannya.
Frankie Ellis bisa tolong bacain? In the design practice, only two groups are considered. The first is called service design load or service limit state, where no damage to the bearing is permitted. The second is called ultimate design load or strength limit state, where no irreparable damage to the bearing is permitted. In selecting the design load depends on not only this the codes but also on the specification of the material. For instance, the material specification of the bearing provide the allowable stress, and the design should be based on the service load design. Oke, terima kasih. Nah, jadi kayak biasanya gitu ya, ini nge-highlight nih dalam mendesain itu yang penting apa sih gitu. Kita tahu ada service design load, lalu ada ultimate design load gitu kan ya. Ya bisa dikatakan juga service design load itu hubungannya sama service limit state. Kalau ultimate design load itu hubungannya sama strength limit state. Nah, si bearing itu sebenarnya ini tergantung bearingnya ya. Jadi nanti dalam kasus ini bearingnya itu akan kita gunakan elastomer gitu. Jadi tergantung bearingnya gitu. Untuk bearing elastomer gitu, itu saat kondisi servis nggak boleh rusak sama sekali. Nah, tetapi untuk kondisi ultimate itu boleh rusak gitu ya, tapi nanti bisa diganti gitu. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi dalam batas tertentu lah gitu. Jadi masih boleh gitu ya rusak, tapi itu dalam batas tertentu. Nah, tapi kalau misalkan tergantung bearingnya juga ya. Jadi sekali lagi bearing itu banyak jenisnya gitu. Kalau pot bearing itu saat gempa nggak boleh rusak juga. Jadi ada yang namanya bearing itu pot bearing, lalu ada juga yang namanya bearing itu LRB, jadi lead rubber bearing. Itu juga beda lagi karena lead rubber bearing itu berfungsi juga untuk mereduce demand earthquake gitu. Jadi beda-beda sebenarnya jenis dari bearing itu juga gitu. Dalam kasus ini kita ini ya sebagai catatan poin 1 ini. Bolehlah kita gunakan elastomer. Lalu dalam memilih ini ya design load itu bergantung nggak cuma dari peraturannya, tetapi juga spesifikasi materialnya. Lalu kita juga tahu bearing itu punya spesifikasi, dia punya material sendiri gitu, jadi ya dia juga punya spesifikasi gitu. Jadi dia punya batasan allowable stress-nya gitu. Dan karena kita juga ngomongin allowable stress gitu ya, pokoknya sesuatu yang ngomongin allowable stress itu pasti hubungannya sama service load design. Kevin Jonathan, bisa tolong bacain? New book. Based on the load acting on the bridge and its movement, the bearing can be classified into two types: fixed bearings, movable bearings. Ya, terima kasih. Jadi secara garis besar gitu ya, bearing itu ada 2 jenis, yaitu fixed sama movable. Jadi
konsepnya adalah kalau fix itu ya intinya ada dua ya yang gampang dulu aja ya. Jadi kalau movable itu ya intinya dia cuma nahan vertikal gitu ya. Nah, ini kalau movable itu intinya dia cuma nahan vertikal baik ke transversal maupun ke longitudinal, baik ke transversal maupun ke longitudinal dia bisa bergerak gitu. Nah, kalau fixed bearing itu salah satu arahnya selain yang vertikal gitu, salah satu arah dari horizontalnya atau lateralnya lah ya, itu juga ditahan gitu. Jadi ini tahanannya ada dua lah. Ini sama ini ditahan gitu ya kalau fix. Kalau movable itu murni cuma vertikalnya aja yang ditahan. Ya secara garis besar kayak gitu. Jadi nanti atau movable bearing ini kalian bisa bilang namanya free lah ya. Free biasanya ini bisa dibilang free. Ini biasanya bisa dibilang guided gitu, guided ke satu arah gitu. Kadang-kadang bilangnya gitu juga kalau di di lapangan. Nah, lalu ya ini gambarnya kira-kira kayak gini gitu. Jadi jadi ada gambar gini lah ya. Nah, kalau ini sih namanya bukan integral, bukan continuous, ini simple span, soalnya ya tiap bentang itu terpisah ini ya, bearing gitu. Tiap bentang terpisah bearing, nah ini simple span gitu. Nah, terus daerah B1, di daerah B1 tuh semua daerah bagian kiri berarti ya. Itu dipasang fix gitu ya. Lalu semua yang daerah kanan bearing maksudnya kanan girder gitu dipasang free gitu. Ya ini contohnya aja. Gilbert bisa tolong bacain? So, fixed bearings. In two-dimensional analysis, the fixed bearings resist the vertical Rx and horizontal loads Ry. Mostly in straight bridges, this assumption can be adopted and the model is shown in figure. However, in curved bridges, the component in a horizontal direction can be modeled in two directions, Rx and Rz, as shown in figure. In the area where force induced by earthquake has to be considered, the fixed bearings have to be designed to resist the retro loads. It is important to note when the height of the bearing is small. The bearing is most stable, however, when the bearing needs to be repaired, lower height bearing may cause problem. Hence, the bearings must have enough room to accommodate a jig. The heights between 100 mm to 150 mm are reasonable values. Oke, terima kasih Gilbert. Jadi secara dua dimensi gitu ya. Itu fixed bearing itu secara vertikal ditahan gitu ya, lalu secara horizontal juga ditahan. Nah itu ya itu ya, jadi kayak sendi roll gitu, berarti ini sendinya gitu ya. Terus biasanya di jembatan yang lurus gitu, nanti ada gambarnya gitu, bisa digunakan. Coba kita lihat ya apa ada gambarnya. Enggak ada ya. Ya udahlah ya. Kalau misalkan jembatannya curve itu, nah ya, jadi ceritanya itu jadi masalah kalau jembatannya itu curve. Jadi maksudnya ini kan
kan kayak gini ya, jembatan curve. Nah, sedangkan jadi jembatan ini punya arah, si girdernya ini punya arah elemen sendiri gitulah ya. Ya, aduh gambarnya berarti ini satu keluaran. Nah, si girder ini punya lokal aksisnya lah ya. Nah, sedangkan nanti kalau pasang pasang bearing gitu, jadi ujungnya kita harus cari resultannya gitu. Jadi mau nggak mau kayak gini nih, komponen horizontal itu bisa dijabarin lagi gitu ke arah RX sama RZ gitu. Ya paling itu aja sih masalah lokal aksisnya gitu. Kalau lurus tuh kan ya inline lah ya. Jadi ujung-ujungnya juga bearing yang awal sama bearing akhir gitu sama si lokal aksisnya si jembatan gitu ya berimpit gitu ya, jadi satu line gitu. Itu aja sih paling ya. Terus dan kalau ada gempa gitu, fixed bearing itu jadi harus menahan lateral load. Nah, sehingga bayangin aja kalau bearingnya itu terlalu tinggi gitu, jadinya sebenarnya less stable gitulah, jadi kurang stabil gitu. Jadi sebenarnya sih bearing yang pendek-pendek itu lebih stabil gitu. Terus nah, tapi kalau misalkan terlalu pendek itu kita kurang ada ruang untuk checking gitu. Jadi sebenarnya kontranya di sini lah ya. Kalau terlalu pendek itu nggak ada ruang buat ganti gitu. Karena kita harus pasang checking gitu buat ngegantiin. Nah, itu ada masalah di situ sebenarnya. Jadi ya kira-kira kalau diukur-ukur gitu ya 100 mili sampai 150 itu reasonable lah secara angka gitu ya. Jadi ceritanya elastomerin itu kalian tuh bisa lapis-lapis gitu. Jadi makin banyak lapisannya itu nanti bearingnya makin tinggi gitu. Dan sebenarnya makin banyak lapisannya ya bearingnya makin bisa nahan gaya yang lebih besar ya. Maksudnya gaya aksial, terutama aksial yang lebih besar gitu. Gaya reaksi aksial yang lebih besar. Tapi ya sekali lagi itu makin tinggi itu jadi sebenarnya makin kurang stabil gitu ya. Terus ya sebaiknya sih tengah-tengah gitu kalau bisa ya. Kira-kira ini 100 sampai 150 gitu ceritanya. Lalu ada yang tipe yang kedua. Haris bisa untuk bacain? Movable bearings. Similarly, in two-dimensional analysis, the movable bearing resists only the vertical loads, Ry, as shown in figure. Based on the mechanism, the bearings can be classified in several types, both for fixed and movable bearings. Flat bearings, pin bearings, line bearings, bearings with curved sliding surfaces, metal roller and rocker bearings, both plural and singular, steel reinforced elastometric bearings, elastometric pads, and steel reinforced elastometric bearings. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah movable ya, yang namanya movable kadang-kadang di lapangan bilangnya bearing free gitu, ya beneran free secara lateral gitu, bisa gerak-gerak ke kanan, ke kiri, pokoknya secara horizontal tuh bisa gerak ke semua arah gitu. Nah, tapi secara vertikal aja yang ditahan gitu. Nah, lalu banyak jenisnya ya, sekali lagi ya, bearing itu ada flat bearing, ada yang bentuknya gitu ya, ada yang flat, pin, line, lalu bisa curve sliding surface, terus ada juga yang pakai metal roller, ada yang juga pakai rocker, terus ada yang pakai
ya steel reinforced elastomeric bearing, ada juga elastomeric pads, dan steel reinforced elastomeric bearing. Jadi banyak banget bearing itu jenisnya. Jadi sekali lagi ini juga harus di di make sure juga sama vendor bearingnya gitu ya. Ya ada beberapa vendor bearing juga di Indonesia. Terus jadi selain ini juga masih ada juga itu ya apa namanya jenisnya juga ada yang itu tadi ya pot bearing sama LRP itu juga beda lagi. Jadi sekali lagi itu sebaiknya dipastikan aja sama nanti mau pakai vendor siapa, terus mau pakai tipe yang mana gitu. Bernard bisa untuk bacain? Yeah. Beside the above types, there are still several other types that are used in the design. In broad, the section of the bearing depends on the span length. The roller and pin bearing are used mainly for long span braid. The flat bearing, rubber bearings, elastomeric bearing are used for short and medium span bridge. In this note, we focus our discussion on elastomeric bearings, which are more common for short span bridge. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi banyak banget ya jenisnya. Jangan lupa ada juga LRP juga, dan LRP itu juga ada jenisnya lagi gitu. Jadi pokoknya sangat luas ya bearing itu. Nah, biasanya tuh ada kecocokan. Jadi misalkan bearing yang seperti apa untuk periode yang mana misalkan. Lalu yang gimana cocok buat yang gimana gitu. Nah, jadi itu bisa disesuaikan juga gitu. Nah, pada kuliah hari ini kita akan fokus ke tipe yang elastomeric gitu ya. Tapi ya itu ya sebagai catatan bearing ada banyak. Janet Gabriela bisa untuk bacain. Elastomeric bearings and surface limit design. Elastomeric bearing is a device made partially or fully from elastomeric compounds. Usually, the properties and the specifications of elastomeric bearings are provided by the manufacturer. In order to better understanding the design of elastomeric bearing based on surface load design, the properties of laminated movable elastomeric bearings and the cross-section are shown in the table and figure below. These properties are obtained from State of Ohio Department of Transportation, Bureau of Bridges and Structural Design. Oke, terima kasih. Nah, sekali lagi kita akan lebih fokus ke elastomer gitu ya. Jadi ada banyak bearing, pada kali ini kita fokusnya ke elastomer. Nah, namanya aja elastomer, dia itu terbuat dari jenis materialnya juga elastomer gitu ceritanya. Nah, terus biasanya itu vendor itu gitu ya, itu tuh punya katalog gitu. Tapi kalau kalian mau custom gitu ya, mau pesan di luar katalog sebenarnya boleh gitu loh. Jadi ceritanya ini tuh elastomer bearing ini udah ada yang tipikal lah gitu. Jadi kalau mau pakai yang ada di katalog tuh bisa gitu ceritanya. Tapi sekali lagi itu ya, kalau kalian mau custom itu vendor juga sangat bisa. Terus jadi desainnya berdasarkan service load gitu ya. Terus, nah ya itu nanti ada tabelnya untuk propertinya gitu. Nah, tabel ini tapi didapatkan dari ini ya. Jadi ini sebenarnya dari US gitu ya. Dari Ohio Department of Transportation gitu. Jadi kita ya nanti kalau kalian buat di Indonesia gitu ya itu kalian bisa kontak vendor yang biasanya lah ya gitu. Ada beberapa gitu. Ya kita nggak usah sebut nama, jadi di Indonesia ada beberapa gitu, kalian bisa minta properti dari vendor tersebut gitu ya. Pada kasus ini kita adopt gitu dari Amerika. Nah ini sebagai catatan ya, beda manufaktur beda nih.
Josel bisa tolong bacain. Bentar. Different manufacturers tunggu. Different manufacturers may produce different material properties. There are two sets material properties, 50 durometer and 60 durometer. All load considered in this analysis are unfactored, and also several remarks on the design are obtained for the same research. Based on these properties, the removable and fixed bearings are designed. Oke, terima kasih Josel. Nah, jadi inilah tabelnya yang dimaksud tadi sama Janet Gabriel gitu. Jadi ini buat movable ya. Jadi lihat tabel ini kalau mau ngedesain yang movable gitu. Nah, ceritanya sekali lagi si tabel ini tuh kita adopsi dari tabel di US gitu ya. Jadi dan tempatnya di negara bagian Ohio. Jadi ini nggak beneran ada di Indonesia ya. Jadi kita harus sekali lagi ini kontak manufakturnya gitu. Kalau di Indonesia biasanya siapa sih yang ini bearing, produksi bearing. Nah, nanti kita coba konsultasi atau minta katalognya yang misalkan mau pakai yang tipikal ya minta katalognya gitu. Kalau mau custom juga bisa dinegosiasikan. Nah, contohnya kayak gini nih, misalkan ngasih katalog. Nah, bisa pakai ini buat yang bagian movable gitu ya. Nah, dari tabel ini gitu, ada yang ceritanya tuh ada yang ada yang tipe 50 gitu, sama ada yang tipe 60 gitu. Jadi ini ceritanya teh ada dua jenis juga gitu, dan ada yang mau yang mana nih? Mau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada banyak gitu. Itu ceritanya. Mau pakai yang nomor 1 bisa nahan 334. Kalau pakai nomor 7 bisa nahan 1002 gitu ya. Dengan ukuran yang udah dijabarin juga gitu ya. Ada L, W, TI, TE, terus maksimum LT gitu. Nanti ada minimum LT sama minimum stress akibat dead load. Nah, jadi ya nanti kita cocokin butuhnya yang mana gitu. Nah, kira-kira gambarnya kayak gini sih. Jadi ceritanya tuh elastomer itu kayak dilapis gitu. Makanya ada yang namanya TI nih. TI ini kan kumpulan TI ya. Ini kayak ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 TI nih ceritanya di gambar. Ada 4 TI. Nah, lalu bagian atas sama bagian bawah namanya ini TE, thickness eksternal gitu ya. Jadi nanti total tinggi si bearing ya ini ya. Jadi udah kumpulan dari lapisannya itu ditambah eksternalnya. Jadi udah apa ya? Udah gross berarti ya. Pokoknya gitu itu namanya tinggi total. Makanya ada ini ya TI. Nah, ini TI, ini TE gitu. Terus apalagi ya ya biasanya ada pelat bajanya, lalu habis itu ya ini apa namanya si IWF kita gitu ya. Terus biasanya ya udah deh digabung aja pakai ini ya. Terus apalagi? Ya ini kira-kira offside-nya 12,5 gitu. Ini kalau dipotong ini ya dipotong apa bentuknya kayak gini. Oke, ini lebih jauh lagi. Andrew bisa tolong bacain? Several remarks on the laminated Tes, coba. Kayaknya suaranya hilang.
Iya, Bu. Andrew cek sound dulu aja ya. Coba dicek lagi connect to soundnya. Coba left dulu juga boleh. Terus nanti join lagi soundnya ya, connect to soundnya. Patricia Aurelia bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Several remarks on the laminated elastomeric movable bearings. A. Maximum number of internal elastomer layers, LT, shown in the table, limits the instantaneous deflection due to total load plus the effect of grip to 1/8 inch, and ensures the bearing stability. B. Minimum number of LT shown allows for maximum rotation around an axis perpendicular to the C per L beam girder sama dengan 0,01 radians. C. Number of LT required is proportional to L, the actual distance from the bearing to the natural point of superstructure along center line of roadway times the cosine of the skew angle. For the straight bridge, L is the distance between the fixed support to the movable support. Maximum shear deformation delta S sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 6 kali T kali L, where T is the temperature range in Fahrenheit, depends on the climate, and L is the span length in feet. Oke, terima kasih Patricia Aurelia. Jadi ini beberapa hal yang harus kita pastikan oke gitu ya. Harus dicek gitu aja, pastikan oke. Nah, yang pertama, ada yang namanya LT. Jadi di sini kan punya maximum number of LT ya. Jadi ini ceritanya tuh nomor 1 tuh maksimum nomor 1 buat 50 durometer itu maksimum 7 lapis gitu. Jadi LT ini adalah maksimum number internal elastomer layers gitu. Jadi kalau mau tipe 1 gitu ya, terus 50, nah itu maksimum TI-nya berarti ya itu 7 gitu. Nggak bisa ditumpuk lagi, kalau kurang ya pakai nomor 2 gitu, terus gitu aja. Terus kurang lagi bisa naik lagi gitu. Jadi sekali lagi untuk alasan stabilitas tadi, kalau makin tinggi gitu kurang stabil gitu ya. Terus dia punya, dia jadinya punya ukuran L yang berbeda juga ya. Jadi kalau makin tinggi L-nya cuma 178 itu kurang stabil gitu. Jadi ceritanya ya udah kita naikin aja butuhnya jadi nomor 2 apa nomor 3 gitu. Pokoknya naik terus aja gitu. Jadi nah kenapa itu ya tadi ada LT gitu? Karena ini tadi ya udah membatasi defleksi akibat total load gitu sama efek creep sampai 1/8 inch sama memastikan stabilitas. Jadi alasannya itu. Terus ada juga selain maksimum number ada namanya minimum number ya. Jadi di sini nih ada minimum number ya. Jadi minimumnya 5 ya gitu. Nah, itu untuk ini biar C per L-nya gitu 0,01 radian. Ceritanya gitu. Terus ya ini LT ini kan tadi masing-masing punya L gitu ya. Nah, itu makanya udah proporsional gitu LT-nya itu udah proporsional dengan L-nya. Jadi intinya ya buat tadi biar stabil udah proporsional ceritanya di tabel tadi.
Terus L-nya itu adalah total bentangnya sebenarnya. Jadi intinya adalah as dari girder yang ujung ke ujung satunya. Jadi biasanya kita salah satu pasang fix, salah satu pasang move gitu ya. Ya berarti as dari fix ke move itu adalah si L. Nah, kita juga harus mengecek namanya shear deformation akibat si beban temperatur. Nah, ini kira-kira shear deformation-nya delta S itu 6,5 10 pangkat minus 6 dikalikan range temperaturnya gitu ya. Ini bergantung sama itu sekali lagi bergantung sama climate kita gitu. Jadi makin jauh range-nya ya muainya kan makin gede. Jadi ya nanti ya shear deformation-nya akan makin gede gitu. Jadi fungsi dari temperatur sama fungsi dari bentang. Nah, kebetulan untuk menggunakan rumus ini gunakan satuan Fahrenheit sama feet gitu. Nah, terus selanjutnya ada lagi yang harus kita perhatikan. Ari, udah ya. Andreas Davin bisa tolong bacain? Iya, Bu. The total thickness of elastomer layers must satisfy the following relationship. TF sama dengan 2 TE ditambah N dikali TI. NTF lebih besar sama dengan delta S, where TE is the thickness of external elastomer layer, TI is the thickness of internal elastomer layers, and N is the number of internal elastomer layer. The total thickness of laminated pad T must satisfy the following relationship. T sama dengan 2 TE ditambah N kali TI ditambah N min 1 dikali 0,0747, where 0,0747 is the thickness of internal steel laminate. Oke, terima kasih. Jadi selain tadi ini ya, ini beberapa yang penting gitu ya, ini juga ya kita cek aja gitu. Kita lanjut lagi ke poin D. Jadi tinggi itu ya 2 kali TE ditambah NTI. Tadi ini juga udah dibahas. Jadi ini 4 TI ini jangan lupa ditambahin eksternalnya, makanya kan ditambah 2 TE ya. Ini kan jumlah N ya, jumlah N-nya gitu. Dia jadi tinggi total gitu, tinggi efektif di sini namanya. Nah, si tinggi efektif ini harus lebih besar sama dengan yang udah kita hitung di sini. Ya, gitulah ya. Terus ada juga yang namanya T aja gitu. Tadi T efektif ya. Sekarang ada juga kita hitung lagi gitu yang cuma T besar gitu. Itu 2 TE ditambah NTI ditambah N minus 1 kali 0,0747. Di mana 0,0747 adalah ketebalan internal steel laminate. Nah, sebenarnya ini sih, ini sebenarnya ini sih internal steel laminate-nya di situ maksudnya kayak apa ya? Kayak titik temu antara internal sama internal lain gitulah ya. Nah, sebenarnya ini 0,0 ini tuh kayaknya karena satuannya masih dalam US customer unit gitu ya, atau imperial unit gitulah ya. Jadi makanya 0,0747. Nah, dalam milimeter dia 1,9 sebenarnya, 1,9 milimeter. Gitu sih ceritanya. Ya udah, jadi T berarti ini T gross ya, ini berarti ini kayak T neto gitulah, ini T gross. Nah, ini tadi kan movable bearing ya. Nah, ini selanjutnya ada tabel fixed bearing. Jadi kalau desain bearing, pakailah tabel yang ini. Desain fixed bearing, pakailah tabel yang ini.
Sekali lagi ya kira-kira ada 2 jenis gitu ya, 50 sama 60 durometer. Lalu ada ini nih, ada tingkatannya mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, disesuaikan sama kebutuhannya aja. Terus ada juga jumlah LT gitulah ya, jumlah LT di sini sama jumlah steel laminate di sini. Nah, kalau fixed bearing kira-kira gambarnya kayak gini gitu, kayak jadi ada kayak gini ya, ini buat biar bikin jadi fix sih, jadi kayak semacam angkurnya gitu. Nah, ini kalau dipotong arah B gitu, ini si angkur. Jadi sekali lagi fix ini kadang-kadang namanya kalau di lapangan guided bearing gitu. Jadi di salah satu sisi di guide gitu, makanya namanya guided gitu. Terus habis itu ya apalagi ya, ya sama ada TI, TE, bedanya ya agak di-adjust gitu ya. Jadi sini paling butuh lebih ini gitu. 25 mili minimum ke kanan ke kiri gitu ya. Sehingga ininya 75 gitu. Apalagi yang beda? Ya sama habis itu ya. Ya gitulah. Jadi bedanya di situ bedanya sama movable. Movable benar-benar ke semua arah horizontal tuh dilepas ya, atau namanya free bearing kalau kadang-kadang disebut. Arif Yunando bisa mau coaching? Several remarks in the elastometric fixed bearing. First, this design for fixed bearings allow for the maximum rotation around an axis perpendicular to the C per L of beam in bracket girder equals 0.01 radians. And the second is the instantaneous deflection due to the total load plus the long-term deflection due to creep is less than 1/8 inch. Oke, terima kasih. Ini masih sama ya, berarti sama kayak movable. Tadi kan kita juga lihat ya, harus bisa bisa mengakomodir ya si rotasi di perletakan gitu ceritanya, rotasi dari center line beam-nya itu 0,01, ini tadi 0,01 juga. Terus harus bisa ini ya mengakomodir defleksi akibat total beban gitu ditambah creep gitu. Harus kurang dari 1/8 inch gitu ya. Jadi defleksinya segitu. Kita lanjut lagi. Naga bisa bacain? Several notes for both movable and fixed bearings. Rotation. Movable and fixed bearing are designed for maximum rotation of 0.01 radians, 1% slope. Provide a baffled load in plate if beam rotation due to an upper non-level loading surface plus beam or girder. Rotation due to deflection under live loads exceed 0.01 radians. In general, for maximum performance of the bearings, provide baffle load plates to make provision for level loading surface if the grade of bearing exceed 1/2%. Tolerances, individual elastomer layer thickness of the design value not to exceed 3.175 mm. Plane dimension. Ini bacanya apa, Bu? Oh. Ya. Iya. Min 0 plus 635 mm gitu. Design thickness lebih kecil dari 3,175 mm. Min 0 plus 3,175 mm. Design thickness lebih besar dari 3,175. Min 0 plus 635 mm. Oke, terima kasih. Nah, ini sebagai tambahan lagi ya, jadi ini juga aspek yang penting dalam mengecek nanti maksimum rotasi gitu
0,01 gitu kan ya, 0,01 radian atau 1% slope. Terus ya disediakan ada yang namanya beveled load in plate gitu. Kalau rotasinya lebih dari 0,01 radian. Terus kalau misalkan ada tadi ya si beveled load plates itu untuk kalau melebihi 0,5%, ya kira-kira lebih 0,5%. Terus kira-kira toleransinya si jadi si ketebalan gitu ya kira-kira ada toleransinya ya, tidak lebih 3,175 mm. Lalu kira-kira juga dimensinya kayak gini gitu. Ari bisa tolong bacain? Baik, Bu. Load plate. The steel load plate shall be bound by vulcanization to the elastomer during the molding process. Steel load plate shall be 25,4 mm thick, minimum for bearings rated up to and including 890,75 kN and shall be 38,1 mm thick, minimum for bearings rated over 890,75 kN. Welding of the load plate to the superstructure should be controlled so that the plate temperature at the elastomer bonded surface shall not 30 derajat Fahrenheit as determined by the use of pyrometric sticks or other temperature monitoring device. Bearing anchor rods. At the option of the contractor, the bearing rods or foam holes supported by the templates may be cast in place. Bridge set reinforcing. Project plans shall include plan views of the sheet area for fixed bearings showing the anchor rods and the main reinforcing bars in the top of the bridge sheet. Adequate dimensions shall be shown to ensure that there will be no interferences between the anchor rods and the reinforcing steel, and the sheet area will accommodate the bearing. Bearing sheet shall be level. Oke, terima kasih. Jadi aspek penting lainnya itu ini ya load plate-nya ya berarti steel ini ya ini nih kayak ini plate yang di atas ini itu harus kayak gini, harus dari vulcanization gitu. Terus habis itu selama itu ya molding proses, terus kira-kira juga harus 25,4 mm ketebalannya gitu untuk yang bearing sampai 890,75 kN dan harus kira-kira nyampe 38,1 kalau lebih dari si 890,75. Terus ya ini penting juga ya ini si pengelasannya gitu. Kira-kira nggak nyampe 30 Fahrenheit gitulah. Jadi ini udah hal-hal detail yang dalam pengerjaannya gitu perlu diperhatikan juga. Terus angkurnya sendiri gitu ya buat fix berarti ini ya. Nah ini boleh ceritanya gitulah boleh pakai cast in place gitu. Terus ya biasanya kita bikin ini ya project plans itu kelihatan lah ya dari rencananya mau gimana, plan view-nya gimana, terus ya kelihatan semuanya, angkurnya, terus main reinforcing bars,
dari apa namanya bagian atas dudukannya si jembatan itu, terus dimensi yang cukup juga udah bisa dipastikan gitu, sehingga si angkur sama reinforcing steel ini cukup gitu lah ya. Nah, terlalu apa dudukannya bearing harus di ini ya, level. Jadi maksudnya ditinjau ulang gitu, levelingnya maksudnya ya, levelingnya harus ditinjau ulang gitu. Nah, ini aspek-aspek penting yang harus diperhatikan. Masih ada lagi ya, nih. Masih ada lagi. Joshua Oliver bisa membacanya? Bearing repositioning. If placement the deck concrete is done at an ambient temperature higher than 80 Fahrenheit for lower than 40 Fahrenheit, the beams or girders shall be raised when the ambient temperature is 60 Fahrenheit plus minus 10 Fahrenheit to allow the bearings to return to their undeformed shape. Limitation. This design data can be used only when the total reaction, rotation, and number of internal elastomer layers are within the limits shown. The skew is less than 30 degrees, no vertical restraint is required, and an overlapping steel and dam is not used. Otherwise, the laminated elastomeric bearing shall be independently designed or another type of bearing shall be used. Oke, nah aspek selanjutnya adalah repositioning. Jadi ceritanya tuh ya itu ya harus dipastikan leveling gitulah ya. Pokoknya posisinya harus dipastikan juga gitu. Ya hubungannya sama ini sama temperatur juga gitu. Terus jadi ya ini ya total reaksi, rotasi, yaitu yang penting dalam desain data gitu. Terus nanti kita juga bisa tahu ya number dari internal elastomer gitu. Terus kalau misalkan cekungnya itu kurang dari 30 derajat gitu, kita nggak perlu vertical restraint. Tapi kalau lebih dari itu ya bisa kita pakai gitu ya. Terus atau kita bisa pakai jenis bearing yang lainnya gitu. Jadi ya berarti ini limitasi dari elastomer gitu ya. Dan sekali lagi ini juga, ini kan banyak ya ini ya aspek-aspeknya gitu. Nah ini buat si elastomer. Nah sekali lagi kalau beda bearingnya ya kayak gini juga bakal beda gitu ya. Jadi dipastikan juga gitu nanti kalian kalau benar-benar harus mendesain gitu, dipastikan juga ke manufakturnya, ke vendornya. Nah ini ceritanya ini kekuatan-kekuatannya ya. Jadi kalau kompresif stresnya kalau untuk 50 ini sekian gitu. Ya ini kebetulan sama 50-60. Terus tapi untuk movable ini ya, kalau untuk fix ini. Terus nanti cek juga nih, ada yang namanya shear modulus gitu. Kalau yang 50 pakai ini, 60 pakai ini. Terus oh ya ini untuk kompresif, kalau ini untuk horizontal itu pakainya GH ini 50, ini 60. Terus kompresif strain itu ya ini kalau eksterior yang ini gitulah ya, kalau interior yang ini. Terus defleksi akibat creep sama tadi ya total beban gitu, kalau 50 25, kalau 60 35. Terus ada beta inilah ya, kalau eksterior 1,4, kalau interior 1. So ada namanya shape factor.
bisa pakai ini. Ya, begini lah ya. Gitu. Nah, ini kayak apa ya? Kayak limit-limitnya nanti. Haris, bisa ngomong bacain? Bearings design. The loads transferred to the foundation come from the superstructure consists of the DL and LL. The data available for a elastomer material is based on the allowable stress. If it were available, the steps LRFD concept can be applied in the design procedures of elastomeric bearing. Since the data is based on the allowable stress, the design load should be based on the surface load. Oke, terima kasih. Jadi selalu kalau ngomongin tegangan allowable stress gitu pasti tuh sebenarnya ngomongin service gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin LRFD, nah itu si bearing tuh juga punya batas LRFD-nya gitu. Jadi kita cek di dua level gitu oke juga gitu ya. Jadi cari tahu aja juga bisa, kalau data LRFD ya berarti ya ya nanti dalam gaya gitu ya nanti bisa sekali lagi itu dipastikan ke manufaktur gitu ya kalau si spesifikasi bearingnya itu gimana gitu. Nah, kalau ini kan ngomongin tegangan semua gitu kan ya, jadi ini digunakan service load gitu ceritanya. Nah, jadi inilah yang harus dicek gitu, ini yang harus dicek. Bernard bisa untuk bacain? Bernard di mana? Nggak ada. Frankie bisa untuk bacain? Baik, Bu. Bearing design. Compressive stress, maximum shear deformation, the thickness of the bearings, checking. A. Compressive deflection. B. Rotation. C. Shear force. D. Slippage or movable bearing. A. D. H. Stability. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini yang benar-benar harus dicek secara calculation gitu ya ceritanya. Jadi selalu kalau di slide itu yang ini itu tuh hal-hal penting nih. Ini konsep-konsep penting gitu kan ya. Ini juga kayak gini. Nah, ini hal-hal yang perlu jadi konseptualnya lah, filosofinya lah itu ada semua. Jadi secara filosofi diberikan mana nih yang penting, mana nih yang harus kalian make concern dan seterusnya. Nah, yang ini benar-benar harus kita cek gitu. Maksudnya baik calculation juga harus cek. Yang pertama adalah compressive stress. Nah, compressive stress itu gimana? Nanti ada rumusnya gitu ya. Nah, itu harus harus kurang dari batas yang diizinkan, harus kurang dari ini ya, gitu, harus kurang dari allowable. Terus maksimum shear deformation, dihitung ya maksimum shear deformation tadi udah dikasih sih rumusnya, yang delta S itu. Ya udah deh dihitung nih, gitu. Terus habis dapat delta S, kita bisa ngitung the thickness of bearing gitu ya. The thickness of bearing ini tadi udah dikasih tahu juga rumusnya.
Nih. Itu jangan lupa harus lebih besar dari si delta S yang nomor 2 gitu ya. Terus ya gitu, jadi ini beneran dicek nih, ini dicek harus kurang dari allowable yang di tabel gitu, terus ini delta S-nya dicari, nah ini ya T efektifnya itu harus kurang dari delta S gitu ya. Terus compressive deflection, nah ini juga nanti, jadi compressive deflection itu sebenarnya teorinya ini tadi ya, apa tadi, akibat creep gitu, udah diakomodir gitu, dan harus kurang dari 0,3175. Mana tadi 3175? Ya, nah ini nih ya. Ya, kira-kira inilah ya. Harus kurang. Jadi apa? Nanti ada rumusnya gitu. Kita cek si compressive deflection gitu. Lalu kira-kira harus kurang dari 0,3175 cm. Itu ceritanya. Ini kurang dari berapa sih? 0,3175 cm. Terus cek juga rotasinya gitu. Terus nanti juga ada rumusnya ya. Terus cek shear force gitu. Harus masuk juga dari atasnya. Terus apa namanya? Kalau slippage ini tuh ini nanti hubungannya sama ini ya, slippage. Terus habis itu stabilitas, kira-kira nggak terlalu ketinggian kayak tadi, jadi nggak terlalu ketinggian sehingga lebih stabil gitu. Jadi ini semua harus dicek gitu. Jadi untuk yang fixed bearing, ya udah. Untuk yang movable ini semua dicek untuk yang movable. Nah yang untuk fixed bearing ini semua kecuali yang nomor D nggak usah gitu aja ya. Jadi gitu cara ngeceknya. Nah, inilah perhitungannya yang dimaksud. Kevin Jonathan, bisa toko cing? Ya Bu, compressive stress delta T sama dengan RB per WL, dimension of the interior support WXL, maximum shear deformation delta S sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 6 TL, where T is the temperature range, depends on the climate. The thickness of the bearings, TF sama dengan 2 TE plus NTI NTF lebih besar sama dengan delta S. Iya, oke. Jadi compressive stress itu sebenarnya kan ya gaya yang bekerja dikali WL-nya gitu kan ya. Jadi ya kalau misalkan gaya kalian kegedean gitu, jadi ini reaksi peletakan ya. Jadi kalian keluarin aja reaksi peletakan di bearing gitu, yang bagian aksial ke atas gitu. Nah kalau gayanya kegedean kan ini compressive stress-nya juga gede. Nah ini bisa lewat kan ya. Ini kan bisa lewat kan ya. Jadi ya ini kira-kira bisa pakai yang mana nih, bisa naik lagi nggak misalkan gitu ya, kalau misalkan nomor 1 kegede lewat gitu ya coba naik lagi gitu, pokoknya sampai sih harus dicek itu tegangan tegangan yang terjadi gitu, compressive stress-nya kurang dari allowable-nya. Terus ya ini ya kita cek si maximum shear deformation pakai rumus yang itu gitu. Nah ini bergantung sama temperatur. Nah sekali lagi ini harus dalam Fahrenheit gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya dalam Celsius diubah dulu ke Fahrenheit. Terus habis itu udah tahu delta S, bisa hitung
ketebalan efektifnya gitu ya. Jangan lupa ketebalan efektif harus lebih besar dari delta S. Ketika oke ya lanjut. Jadi udah bisa cek 3. Udah inilah ya, cek 3 sampai sini. Patricia Aurelia bisa tolong bacain? Checking compressive deflection. Delta C sama dengan 0,04 kali N kali TI tambah 0,035 kali 2 kali TE dikali 1 plus grade kurang dari 0,3175 cm. Rotation alpha sama dengan 2 kali delta C per L lebih besar dari 0,01 radians. Shear force Fs sama dengan GH kali W kali L per T dikali delta S in dikali N kurang dari 0,2 TL. Stability T kurang dari W per 3 or L per 3. Oh, satu lagi. Slippage for movable bearing. Minimum dead load stress kurang dari 2,5 GH. Oke, terima kasih. Ya, jadi setelah 3 yang ini gitu, cek juga ini ya, delta C compressive deflection. Nah, itu harus kurang dari 0,3175. Oh ya, sekali lagi N ini adalah lembarannya ya. Jadi kalau misalkan nomor 1 gitu misalkan ini ya, misalkan nomor 1 kan maksimum lembarannya 7 ya, minimumnya 5 gitu. Nah, kira-kira mau pakai ya antara 5 sampai 7 lah gitu ceritanya. Terus rotasi ini ya, dua dari compressive deflection tadi dibagi dengan L gitu. Itu kira-kira dapat berapa nih rotasinya gitu. Nah, harus masuk ke batas gitu. Terus shear force itu GH kali WL per T dikali delta S gitu. Terus stabilitas juga kira-kira W per 3 atau L per 3. Terus untuk yang movable bearing, jangan lupa ada tambahan ini, minimum dead load stress kurang sama dengan 2,5 GH. GH-nya ambil yang di sini. GH-nya adalah 0,758 sama 1,069. Ya, jadi reaksi yang horizontal aja ya. Jadi reaksi horizontal gitu, dibagi sama areanya gitu kan ya, berarti kurang sama dengan 2,5 GH. Ya, terus ya udah deh. Jadi kalau kira-kira kalau udah memenuhi ini semua gitu, ya udah kita bisa desain gitu. Kira-kira mau pakai yang nomor 1 apa sampai nomor 9 gitu, mau pakai yang 50 durometer apa yang 60 gitu. Jadi ini aja yang dicek. Ini aja ya yang dicek. Dari sini ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke. Nah, nanti biasanya ya di soal itu ya nanti dikasih temperatur range 90 Fahrenheit misalkan gitu ya. Ini juga kalau mau kalian pakai buat mendesain tugas besar juga anggap aja temperatur range-nya 90 Fahrenheit gitu. Itu aja sih.
Jadi kayak gitu. Jadi nanti di soal akan diketahui temperatur range-nya. Yang ambil aja 90 derajat Fahrenheit. Terus ya udah deh, cari reaksi perletakan aja gitu ya. Ya nanti di soal juga nanti bakal ini. Sebenarnya oh iya ya. Jadi ini ada suatu konsep lagi. Jadi kalau kalian misalkan ini kok reaksi perletakan nggak dikasih. Nah, ini statikanya harus di ini ya. Jadi kalau misalkan kalian kan biasanya kan udah tahu ya di soal kayak gitu, misalkan kan udah dikasih pembebanannya. Sebenarnya kan kalian bisa cari diagram gesernya ya. Gini kan diagram geser. Nah, ini adalah reaksi perletakan. Gitu. Jadi ya ini statika aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini kok gaya ke Bearing nggak dikasih tahu, nah itu sebenarnya ya cari geser di tumbuhan aja gitu. Itu sama nih nilainya gitu dengan si geser di tumpuan. Jadi ya gaya itu nanti kalau misalkan di soal nggak dikasih gaya pada bearing gitu ya sebenarnya itu reaksi yang yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan di tugas besar silahkan keluarkan reaksi perletakannya gitu dan ya reaksi perletakannya kan ada yang gini ya tadi ya sekali lagi. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, ini vertikal ini buat yang ini nih. Gitu ya. Nanti yang horizontal buat yang slippage ini, buat yang movable. Ya, kira-kira gitu sih. Jadi kalau udah oke, ya gimana? Dari soal biasa kan kita hitung beban merata Q-nya ya, Bu ya. Nah, itu kalau dikali panjang bentang jembatan bagi 2 langsung sama saja kan, Bu? Iya, sama juga. Benar. Jadi kayak gitu aja nanti kalau di manualnya ya, di manualnya. Kalau di tugas besarnya boleh langsung aja keluarin reaksi perletakan. Ya udah deh, kayak gitu aja sih paling. Dan biasanya bearing di bawah IWF-nya ya. Jadi ya udah, jadi kalau girdernya ada 4 ya, ada 4 bearing jadinya di bawah girder gitu. Yang bagian kiri pasang aja fix semua gitu, lalu bagian kanan pasang aja movable semua gitu sih. Terus ya udah deh dicek. Berarti kalian ambil reaksi perletakan terbesar aja dari semua girder gitu kan ya. Nah, kalau di manualnya ya biasanya girder interior lah yang ditanyain, jadi udah spesifik satu girder gitu. Ya langsung aja tadi ya, langsung cari perletakannya itu statika aja atau biasanya setimbang sama gaya gesernya. Ya udah deh gitu aja. Kalau manualnya gitu, kalau di tugas besarnya keluarin aja semua reaksi perletakan di bawah girder, terus ambil aja yang govern, yang maksimum desain untuk satu tipe bearing. Ya paling gitu aja. Ibu, bearing ini dasarnya itu dari karet gitu ya, Bu, bahannya? Benar banget. Kalau cara cara nyatuinnya dengan beton sama girder gimana? Pakai apa, Bu? Kayak gabunginnya gitu, Bu. Apa cuman ditaruh aja tanpa dilas atau di ngapain? Ini sih ada lasnya. Jadi yang jelas sih kayak gini ya. Ada file ya berarti ya. Jadi yang jelas digabunginnya kayak gitu. Terus kalau yang buat fix nanti ada angkur lagi gitu. Gitu sih. Detailnya kira-kira kayak gini lah gitu. Berarti karet bearing sama steel plate itu udah gabung, udah jadi kesatuan gitu ya, Bu? Iya.
Oh, berarti di lapangan tinggal dilas dengan IWF-nya gitu. Biasanya sih bearingnya juga dites ya. Jadi ini juga di pabrik itu dites gitu. Misalkan pinginnya properti yang gimana itu ya, apalagi kalau kalian custom ya. Jadi bearing itu bisa pesan custom juga. Misalkan nggak cocok nih dari semua katalog ini, terus mau pesan custom itu juga bisa. Pokoknya buatkan bearing yang bisa nahan aksial sekian, horizontal sekian, defleksi sekian gitu, itu juga bisa si manufakturnya itu juga bisa kayak gitu. Nah, apalagi kalau kayak gitu itu biasanya kalian akan diundang untuk pengetesannya gitu. Lalu udah sesuai spesifikasi ya, iya tanda tangan ya udah approval si bearing ini yang akan digunakan. Soalnya sekali lagi tipe bearing itu mahal ya. Elastomer ini ya relatif lebih murah lah ya. Ada yang pot bearing itu miliaran harganya bahkan pot bearing itu. Jadi beda jenisnya gitu. Jadi jadi ya itu kenapa ya biasanya pot bearing itu kita ini sih custom. Jadi dan harganya nggak murah ya, 1 miliar lebih gitu. Jadi penting juga gitu ya kita mendesain bearing yang tepat. Apalagi kalau bearingnya nahan tarik gitu juga mahal gitu. Jadi ya sebenarnya varietinya terlalu jauh sih bearing itu. Jadi ya itu ada yang tipenya seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Jadi bisa disesuaikan juga dengan kebutuhannya dan juga bisa dinegosiasikan dengan manufakturnya. Nah, ini kebetulan elastomer ya, jadi ya itulah ini lebih spesifik lagi. Nanti kalau misalkan di lapangan nemu bearing, pot bearing itu beda lagi gitu ya. Ya karena emang varietasnya sangat luar biasa banyak. Coba aja kamu baca katalog bearing aja, itu udah beda banget jenis-jenisnya. Jadi misalkan rock bearing tipenya kayak gini ya. Gitu. Jadi ini kayak rock gitu. Jadi movable-nya mekanismenya rock gitu. Jadi banyak banget bearing tuh. Jadi kan jenisnya terlalu luas gitu. Jadi sebelum ini dipastikan dulu sebenarnya juga ya. Nah, dalam kasus ini kita coba pakai elastomer dan di tabel ini itu adalah adaptasi dari US ya. Ini negara bagian nih, jadi ini kayak peraturan di Ohio-nya gitu. Bahkan bukan peraturan US secara sentral ya, tapi secara negara bagian gitu. Jadi ada departemen transportasinya si Ohio ini kita adopt gitu spesifikasinya juga gitu. Beda tipe lagi akan beda lagi. Coba aja kalian cari katalog bearing itu banyak banget. Jadi nanti kalian akan lebih menemukan jenis-jenis bearing yang lain gitu. Selain yang disebutkan seperti ini. Ini juga gambarnya masih cuma contohnya rocker gini ya. Jadi masih banyak lagi yang tipe lainnya. Gimana? Kira-kira ada ini lagi nggak? Sudah, Bu. Oke. Ya udah, mungkin segitu dulu aja kuliah hari ini. Jadi masih ada 2 pertemuan. Mungkin nanti kita ada latihan sekali sama tambahan materi sekali ya. Tambahan materi ini lebih ke pengayaan juga gitu. Jadi tapi memang bukan nggak akan diujikan sih ya untuk satu materi selanjutnya lagi. Untuk materi intinya paling kira-kira berhenti sampai sini. Terus ya jadi bisa dicoba dulu aja di tugas besarnya gitu.